Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu, untuk pimpinan, penyertaan Tuhan, perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kalau kembali kami ada saat ini, dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan, itu semua semata-mata karena anugerah-Mu. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami pantas untuk mendapatkannya, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Saat yang indah ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami secara pribadi. Berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Ibrani pasal 12 ayat 14 bagian B. Tertulis demikian. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kebanyakan orang sebelum pandemi di dunia ini seperti sedang kejar-kejaran. Mungkin hal ini tidak disadari juga oleh kebanyakan dari kita. Tapi masa-masa pandemi sekarang ini merupakan masa di mana kita semua menyadari dan belajar untuk kembali memahami esensi dari kehidupan dengan baik, berlandaskan firman Tuhan, sehingga kita tidak lagi bertindak seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, yang mengejar-ngejar hal-hal yang sia-sia, tapi sungguh-sungguh kita mengejar perkara yang mulia dan kekal. Ada banyak hal yang seringkali dikejar-kejar orang di dunia ini, namun kita tidak perlu mengejarnya. Di antaranya adalah yang pertama, harta kekayaan. Amsal 23 ayat 4-5 mengatakan, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Mengejar uang atau harta bisa membuat kita lupa dan menomorduakan Tuhan. Maka saudara, janganlah kita kejar-kejar akan hal ini. Yang terpenting, berbuatlah yang terbaik, maka berkat pasti akan datang dari Tuhan. Yang kedua, saudara, popularitas. Hentikanlah keinginan untuk menjadi terkenal. Yang terpenting, lakukanlah yang bermanfaat bagi semua orang. Yang ketiga, saudara, karir. Demi mengejar karir, banyak orang rela mengorbankan apa saja. Karir tidak usah dikejar, saudara. Yang terpenting adalah setia, jujur, dan benar. Maka promosi akan datang dari Tuhan. Yang keempat, saudara, waktu. Banyak orang hidupnya gerasa-gerusu, ingin mengejar-ngejar waktu, disebabkan oleh kesibukan dan jadwal yang padat. Waktu tidak bisa dikejar, saudara. Pergunakanlah waktu yang Tuhan berikan dengan bijaksana untuk kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sebenarnya harus kita kejar dalam hidup ini? Yang pertama adalah firman Tuhan. Amsal 2 ayat 4-5 berkata, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Ayat ini, saudara, berbicara agar kita mengejar hikmat, dan perlu kita pahami bahwa hikmat yang terutama adalah firman Tuhan. Yang kedua, saudara, kekudusan. Dalam Ibrani 12 ayat 14 bagian B dikatakan, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Semua yang ada yang kita lihat sekarang ini akan berlalu, dan pada akhirnya kita semua akan berjumpa dengan Tuhan. Maka dari itu, saudara, hiduplah kudus dan benar. Yang ketiga, kasih dan karunia roh. Dalam 1 Korintus 14 ayat 1 bagian A dikatakan, kejarlah kasih itu
dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Kita perlu karunia-karunia roh dalam kehidupan dan pelayanan kita. Dan kita perlu memiliki kasih Kristus dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalani hidup ini dengan kemenangan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kejarlah yang terutama. Jangan teralihkan dengan yang sementara. Berlarilah dalam jalur yang benar, dengan mata yang memandang kepada Tuhan Yesus, yang menuntun kita pada panggilannya yang kekal. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar dan yang mengajar kami, mengingatkan kami untuk tidak mengejar-ngejar hal-hal yang sia-sia, tapi mengejar perkara yang utama dalam hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau selama ini kami mengejar hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami terfokus kepada perkara-perkara yang sementara dan melupakan Tuhan. Ampuni kami mau bertobat dan kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menyadari betapa waktu dalam hidup ini begitu berharga, dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami adalah kesempatan untuk kami pergunakan melayani Tuhan, memuliakan nama-Mu, mencari Tuhan dalam hidup kami, untuk mengenal-Mu dan semakin mengasihi-Mu dalam hidup kami. Pimpin kami Roh Kudus, supaya kehidupan kami senantiasa dipenuhi dengan kasih-Mu, dan tuntun kami supaya kami senantiasa hidup kudus dan benar di hadapan-Mu Tuhan. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan-Mu dalam segala aktivitas, tugas dan pekerjaan, serta pelayanan dan segala sesuatu yang kami lakukan. Biarlah di dalam semuanya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang dalam keadaan sakit COVID-19 dan segala macam penyakit lainnya, agar Tuhan Engkau menjamah, menyembuhkan, memberikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Berikanlah pertolongan-Mu ya Tuhan bagi setiap dari kami yang sedang dalam masalah, pergumulan atau persoalan dalam hidup. Kami percaya, kami alami jawaban Tuhan, dan kami alami kemenangan karena Tuhan beserta dengan kami dan menopang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.